Ya, Timnas U23 Indonesia punya segudang pemain abroad. Pelatih Yordania ogah remehkan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Dan di informasi selanjutnya, Rafael Struijk berharap jadi bagian generasi yang membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih Timnas U23 Yordania Abdullah Abu Zam enggan meremehkan Timnas U23 Indonesia pada ajang Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, beberapa hari lalu Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menggelar drawing Piala Asia U23 2024. Drawing itu dilaksanakan agar para tim-tim peserta mengetahui siapa saja lawan mereka di babak penyisihan grup. Agenda tersebut berlangsung pada Kamis 23 November 2023 di markas besar AFC Kuala Lumpur, Malaysia. Berdasarkan hasil drawing, Timnas U23 Indonesia yang bersatu sebagai grup debutan masuk ke dalam grup A. Mereka akan bertemu 3 tim lainnya seperti Qatar, Australia, dan juga Jordania. Jelas ini merupakan tantangan berat bagi anak asuh Sinteyong. Pada kesempatan kali ini Qatar bersatu sebagai tuan rumah. Sementara itu Australia berstatus sebagai semifinalis pada Piala Asia U23 2023 lalu. Ya, hanya Yordania yang kemungkinan besar dapat diimbangi oleh pasukan Garuda Muda. Di lain sisi, Sinteyong dan anak asuhnya juga tak bisa diremehkan begitu saja. Hal itu dikarenakan Garuda Muda sebelumnya dihuni oleh pemain-pemain keturunan dan juga abroad. Pada babak kualifikasi lalu, Timnas U23 tampil superior. Mereka sukses menaklukkan Turkmenistan dan Taiwan pada laga tersebut. Kesuksesan itu tidak lepas dari peran Rafael Struijk, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rio Fahmi, Hernando Ari, dan juga lain-lain. Sayangnya, pemain-pemain tersebut masih diragukan tampil pada Piala Asia U23 2024 mendatang. Pasalnya, turnamen kelompok usia tersebut tak masuk ke dalam kalender resmi dari FIFA. Ya, kondisi ini pun membuat tim-tim bisa saja menolak melepas para pemain andalannya ke timnas. Meski begitu, hal tersebut tidak membuat Garuda Muda kehilangan wibawanya. Kekuatan Garuda Muda itu pun diakui oleh pelatih Yordania, yakni Abdullah Abu Zam. Menurut Abdullah, seluruh pesaing di grup A memiliki kesempatan yang sama. Oleh sebab itulah dirinya enggan meremehkan calon-calon lawannya di babak penyisihan grup. Level semua tim sudah setara, kata Abdullah Abu Zam dikutip dari superball.id dari laman resmi JFA. Semua tim juga berhak menanggapi prestasi pada turnamen tersebut, ungkapnya. Akan tetapi ia juga akan berusaha memberikan yang terbaik bersama anak asuhnya. Ya, selayaknya Timnas U23 Indonesia, Yordania pun juga mengincar tiket menuju Olimpiade Paris 2024 mendatang. Tapi kami akan menunjukkan level sepak bola Yordania yang sesungguhnya. Kami juga akan berusaha merebut tiket menuju Olimpiade Paris itu, pungkasnya. Dan di informasi bola yang lainnya. Ya, striker naturalisasi Timnas Indonesia Rafael Struijk mengungkapkan impian terbesarnya dalam sepak bola. Dia ingin jadi bagian dari generasi yang membawa Garuda ke kancah Piala Dunia. Struijk yang kini masih berusia 20 tahun menanggung beban sebagai salah satu pemain yang menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di masa mendatang. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Mei 2023 lalu, pemain berdarah Belanda ini sudah menjalani debut bersama tim U23 ataupun Timnas Indonesia level senior. Bahkan belakangan pemain Ado Den Haag ini sudah menjadi andalan Sinteyong di lini depan Timnas Indonesia. Rafael mengakui bahwa mimpinya untuk membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia harus dibarengi dengan kerja keras. Meski sulit, dia sangat berharap hal itu bisa terjadi. Impian terakhirku, ya kau tahu, aku hanya akan mengatakannya. Aku ingin bermain di Piala Dunia bersama Indonesia suatu hari nanti dan ya kami memang belum benar-benar mengungkapkannya, tapi itu yang setinggi-tingginya. Negara itu tergila-gila pada sepak bola, jadi saya harap generasi kita bisa mewujudkannya, kata Rafael Struijk. Dan teranyar, Rafael tampil dalam 2 matchday grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, dia dan rekan-rekannya masih belum bisa membantu Garuda untuk meraih kemenangan. Saat bertandang ke markas Irak pada 16 November lalu, Timnas Indonesia hancur lebur di Stadion Internasional Basra dengan skor 1-5. Sementara saat bertandang ke markas Filipina 5 hari berselang, tim asuhan Sinteyong secara mengejutkan dibikin kerepotan sebelum bermain imbang 1-1.
Selepas dua laga tersebut, Rafael Struijk diharapkan tampil bersama timnas Indonesia Piala Asia 2023, lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sampai Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung pada tahun depan. Ya, hasil buruk timnas Indonesia di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin mengungkapkan kunci agar skuad Garuda bisa lolos ke putaran ketiga. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tidak pernah menang di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim besutan Sinteyong dilumat Irak 1-5, kemudian ditahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Coach Justin masih optimis timnas Indonesia masih bisa lolos ke putaran ketiga. Kuncinya, Asnawi Mangku Alam CS wajib mengalahkan Vietnam di laga selanjutnya. Ya, memang musuh terberat kita memang bukan Irak, karena Irak bakal menyapu bersih kemungkinan besar. Musuh terbesar kita adalah Vietnam, katanya. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia tersebut menegaskan pasukan Sinteyong wajib mengalahkan Vietnam pada laga berikutnya. Kemenangan wajib didapat untuk membuka peluang untuk lolos. Adapun laga timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan akan berlangsung pada 21 Maret 2024 nanti. Kemudian skuad Garuda giliran bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret. Andai timnas Indonesia mampu menyapu bersih 2 kemenangan, maka akan naik ke posisi 2 klasemen grup F untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 7 poin. Kemudian posisi puncak kemungkinan akan dihuni oleh Irak yang sudah meraih 2 kemenangan di laga awal.